Oke, selamat pagi. Untuk pertemuan kita hari ini, kita membahas tentang sistem persamaan linear. Nah, yang dikatakan sistem persamaan linear itu, kalau ada kata-kata persamaan ini kan kata sama gitu ya. Berarti dia pasti menggunakan sama dengan. Ya, jadi kalau ada persamaan, berarti Pak, kalau dia persamaan berarti ada pertidaksamaan. Betul. Kalau dia pakai pertidaksamaan, berarti simbolnya itu nanti tandanya itu bukan lagi bukan hanya sama dengan, tapi udah ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu. Jadi kalau ada yang menyebutkan, Pak, saya punya persamaan kuadrat, berarti dia ada sama dengan simbolnya. Tapi kalau di soal itu diberikan ada tanda misalkan Y sama dengan Y lebih besar dari 2X. Nah, ini berarti pertidaksamaan. Ya, bisa tidak ada sama dengannya, bisa ada sama dengannya. Oke. Nah, kemudian ada linear. Linear itu lihat nilai X-nya ini. X yang diberikannya ini. Jadi kalau Y sama dengan X, Y sama dengan 3X, Y sama dengan 5X, Y sama dengan 7X plus 3 plus 2 plus 5 plus 2. Ini artinya persamaan linear dia. Nah, ngelihatnya dari nilai X ini. Kalau dia pangkatnya 1, berarti dia persamaan linear. Ya, berarti kalau dia pangkatnya 2 apa, Pak? Bukan persamaan linear. Berarti dia kalau dia pangkatnya pangkat 2, berarti persamaan kuadrat. Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 misalnya. Berarti ini kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Berarti ada pertidaksamaan kuadrat? Iya, ada. Y lebih besar X kuadrat plus 3. Arti ini adalah persamaan pertidaksamaan kuadrat. Oke, itu ya konsep pemahaman dasar kita dulu tentang persamaan linear ini. Nah, sekarang kita lihat teorinya. Saya mau bahas teorinya ini. Jadi persamaan linear satu variabel. Nah, dikatakan satu variabel. Artinya nilai X-nya itu cuma satu. Ya, adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, nah ada hubungan sama dengan dia di sini dikatakan, dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Jadi kata kunci dari sistem persamaan linear itu pertama adalah dia punya sama dengan, kemudian hanya satu variabel, kemudian pangkatnya satu di variabel itu. Nah, formatnya biasanya gini nulisnya, atau bentuk umumnya AX plus B plus C. Di mana kalau nilai A, B, C-nya ini adalah sama seperti kemarin. Seperti himpunan anggota berarti ini, anggota himpunan bilangan real. Berapapun bilangannya, mau pecahan, mau negatif, mau positif, asal jangan nilai A-nya 0. Kenapa Pak kalau 0? Nanti kalau dia nilai A-nya 0, 0 kali X 0. Jadi bukan persamaan lagi nanti. Bukan persamaan bukan persamaan linear lagi. Kenapa? Karena B sama dengan C, bukan persamaan. Seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau dia persamaannya satu variabel, berarti ada dua variabel, Pak. Betul. Kalau variabelnya dua, berarti kita tinggal nambahin dua variabel lagi, satu Y. Kalau ada tiga variabel, berarti AX plus BY plus CZ misalkan. Nah, itu tiga variabel. Jadi yang dikatakan sebagai variabel itu adalah nilai-nilai, adalah X, Y, Z-nya ini yang kita gunakan di sebuah persamaan. Ya, oke, kita lihat ya pengertian dasar dari sini. Jadi sekali lagi bahwa sistem persamaan linear ini ada dua, ya mungkin lebih, bisa tiga variabel bisa Pak, bisa. Malahan di beberapa kasus mungkin yang advance-nya ya di kasus-kasus ekonomi itu variabel itu nggak hanya satu, bisa 5 malahan ya. Bisa misalkan gini, 2A ditambah 3B ditambah 3C ditambah 4D ditambah E sama dengan 0. Nah, ini variabelnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 variabel. Apa saja? Variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan E. Ya, seperti itu. Nah, ini sistem persamaan linear, tapi dengan 5 variabel disebutnya. Gitu. Jadi bisa jadi variabel ini contohnya gini kalau teori ekonomi. Misalkan gini, Pak, saya nggak masuk kuliah hari ini. Kenapa? Sakit, Pak. Nah, itu variabel pertama, sakit. Kedua, masa sih sakit ya? Iya, Pak.
Udah berapa hari? 3 hari. Demam nggak? Demam. Terus nggak ada yang bisa nganter ke kampus, Kak? Ya, berarti tidak ada kendaraan. Misalkan sakit, tidak ada kendaraan, terus kemudian tidak bisa berjalan, kemudian apalagi variabel-variabel yang menentukan sampai dia tidak bisa masuk ke kampus. Ya, seperti itu. Atau contoh lain, saya mau beli handphone nih. Handphone itu harganya katakanlah X rupiah. X rupiah. Terserah X ini bisa berapa nilainya. Nah, saya mau beli handphone. Handphone itu ada harganya X rupiah. Saya mau beli handphone. Nah, nanti uang saya akan menyocokkan harga handphone itu dengan uang yang saya punyai. Jadi salah satu variabel untuk menentukan saya beli handphone itu adalah variabelnya, salah satunya adalah harga. Kalau saya punya uangnya cuma 1 juta, harga handphonenya 5 juta, berarti nggak cocok dengan itu. Nah, tapi kalau saya punya uang 5 juta, HP-nya juga 5 juta, baru variabel berikutnya yang menentukan itu mereknya. Apakah merek A, merek B, merek C. Kalau sudah cocok dengan merek itu, baru lihat spek dalamnya, misalkan memorinya berapa, ininya berapa, dan segala macam. Kemudian ada variabel-variabel lain yang menyatakan kita bahwa kita tertarik untuk membeli handphone itu. Nah, itu disebut sebagai variabel, ya. Jadi kalau hanya cuma satu variabel, dia cuma X saja biasanya. Tapi kalau kita pakai 2 variabel, ada X dan Y. Nah, untuk pembelajaran kita, itu nanti kita akan pakai 2 variabel ya. Kalau satu variabel lebih mudah mengerjakannya. Seperti soal tadi sebenarnya. Yang soal tadi. X kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ini. Karena kuadrat pangkatnya. Nah, nilai variabelnya ada berapa? Ada 1 variabelnya. X kuadrat, X saja. Maka kalau ini diselesaikan kan gampang ya, tinggal X-nya sama dengan akarnya, ya tinggal kesinikan. Nah, itu kan lebih mudah. Apalagi kalau dia cuma model seperti ini. Misalkan cuma 2X ditambah 3 sama dengan 7. Berapa nilai X-nya? Ya, 2X kan. Nah, ini sama dengannya dilihat. 7 dikurangi 3 kan, pindah sini. Jadi nanti dia hasilnya adalah 2X sama dengan 5. X sama dengan 5/2. Nah, inilah nilai X-nya. Nanti kita akan pelajari ini ya. Ini sekilas dulu seperti itu. Oke, jadi di slide awal ini kita punya pengetahuan baru tentang persamaan linear 1 variabel dan 2 variabel. Oke. Nah, yang di pembelajaran kita ini nanti akan kita bahas adalah sistem persamaan linear dengan 2 variabel. Jadi dia punya variabel X dan variabel Y. Ya. Nah, kalau kita mau menyelesaikannya sekarang, sistem persamaan linear dengan 2 variabel ini, dia punya dua pasang. Ini persamaan pertama, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Ya, jadi ini persamaan pertama, persamaan kedua. Jadi pasangan 2 persamaan linear, 2 variabel atau lebih yang ekivalen, bentuknya gini. Ya, AX plus BY sama dengan P. Nanti A, B, dan P ini bisa diganti dengan angka. Jadi kalau diganti dengan angka, misalkan 2X ditambah 3Y sama dengan 3. C-nya misalkan CX plus DY. Bisa saja kita ganti jadi 4X ditambah 2 7Y sama dengan 10. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nilai A, B, C, D, P, Q ini nanti bisa diganti oleh kita dengan angka. Nah, di mana nilai A, B, C, D, P, Q-nya ini harus anggota R. Ya, anggota himpunan bilangan real. Bebas artinya boleh pecahan, boleh negatif, boleh positif. Tapi dengan catatan, nilai A, B, C, D-nya nggak boleh 0. Kenapa? Kalau 0, 0 kan habis di sini, sisi ini. Jadi tinggal P dan Q-nya saja. Ya, maka disyaratkannya ini yang kedua, A, B, C, D-nya tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Jadi jangan 0 di sininya. Jadi nanti 0x ditambah 0y sama dengan 2. Terus 0x ditambah 0y sama dengan 7. Nah, ini kan otomatis sebelah sini habis 0. 0 sama dengan berapa di sininya? 0 sama dengan 2 dan 0 sama dengan 7. Nah, ini kan nanti tidak sama dengan kan hasilnya kan seperti itu. Ya, jadi kita hindari dengan nilai A, B, C, D-nya yang sama dengan 0. Oke. Nah,
ketika kita menyelesaikan persamaan linear yang dua variabel ini, ya dua buah pasangan persamaan linear ini, maka jawabannya itu nanti kita punya dua X, Y pasangannya. Sama seperti himpunan kemarin ya, kalau saya tulis X, Y, himpunan A, di mana anggotanya adalah X, Y, di mana X ditambah 2 sama dengan 1, misalkan. Ya, dan Y ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini artinya pasangannya nilainya nanti X, Y. Berapa anggota X nih, berapa nilai X dan nilai Y yang berpasangan. Kalau ya, seperti itu. Jadi hasil jawabannya adalah 2X, Y, dua pasang ini, X, Y. Nah, inilah yang akan kita selesaikan di dalam persamaan linear dua variabel ini. Oke. Nah, mungkin pada waktu SMA atau SMK sudah pernah belajar ini. Jadi cuma review aja ya, SMP ya. Saya masih ingat belajar ini saya dapatnya di SMP kelas 1 apa kelas 2, saya lupa. Tapi yang pasti ini saya dapat ilmu ini tuh pernah dipelajari di SMP. Ya, diulangi lagi di kuliah seperti itu. Nah, ada 3 metode yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Ya, jadi kita bisa selesaikan dengan tiga metode ini. Ya, walaupun ada metode yang lain ya, tapi yang umum dipakai ada 3 metode ini. Nah, kita akan bahas ini di pertemuan hari ini sebagian, dan mungkin nanti sebagian di pertemuan ke depannya lagi seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah metode grafik. Ya, metode grafik ini dilakukan dengan cara menggambar grafiknya dari persamaan yang ada tadi. Jadi dua-dua pasangan tadi kita gambar. Terus kita cari titik potongnya. Nah, jika dua buah garis itu, jika dua buah persamaan linear itu digambarkan, nanti ketemu titik potongnya, maka titik potong itulah yang menjadi anggota himpunan jawabannya. Himpunan jawabannya. X, Y tadi. Ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, sebelum itu saya lupa nyampaikan kepada kalian tadi. Nah, untuk yang sistem persamaan linear ini, yang dua variabel ini, kalau digambarkan itu pasti gambar grafiknya adalah garis lurus dia. Jadi garis lurus. Bisa bisa lurusnya ke sini, misalkan ini sumbu X, sumbu Y, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa lurus ke seperti ini atau ini. Jadi ini adalah metode grafik untuk persamaan linear. Jadi kalau persamaan linear yang pangkatnya satu, grafiknya pasti gini loh, garis lurus. Tapi kalau kita kuadrat, maka dia bentuknya akan bentuk parabola, begini ataupun begini. Ya, jadi bentuknya akan seperti ini atau seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Saya pakai software GeoGebra. Nih, ya, kita lihat di sini ya. Tadi saya sudah coba beberapa contoh. Kita mau buat misalkan Y sama dengan ya, Y sama dengan 2X plus 1. 2. Tuh, garisnya dia garis lurus bentuknya. Saya mau buat lagi Y sama dengan X plus 5. Tuh, dia bentuknya garis lagi. Saya mau tulis Y sama dengan 4X ditambah 1. Garis lagi dia. Saya mau buat Y sama dengan min X plus 3. Ya. Y sama dengan min 5, min 6X plus 1. Jadi garisnya dia pasti seperti ini. Tapi kalau saya misalkan pakainya Y sama dengan kuadrat ya, X kuadrat, tuh, gambarnya langsung berubah. Parabola seperti ini. Ya. Ditambah 2X, ditambah 3. Tuh, langsung berubah. Ditambah minus 3. Tuh, langsung berubah. Jadi kuadrat dia akan bentuknya gini. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah grafik ya. Jangan sampai salah gambar. Jadi ketika kalian kalau saya kasih soal persamaan linear, terus kalian gambarnya parabola, dia udah otomatis salah. Ya, karena gambar seperti ini. Nah, ini yang terjadi untuk angkatan, mungkin angkatan keberapa? Angkatan di atas kalian kalau nggak salah satu kelas ya, ujiannya itu nanti ada pakai software GeoGebra gini ya, suruh gambar ya. Jadi tinggal ngetik persamaannya, gambarnya nanti gambarnya di capture. Nah, itu satu kelas salah gambarnya. Ya.
satu kelas ya, bukan satu orang, satu kelas salah gambarnya. Padahal hanya sekedar mengetikkan aja di sini. Y sama dengan 4X ya plus 3. Nah, hanya cuman ngetik ini aja tuh salah salah gambarnya gitu ya. Apalagi disuruh gambar manual tidak pakai software ini. Itu satu kelas salah ya. Makanya tidak ada nilainya yang maksimal waktu itu. Ya. Jadi hati-hati dengan itu. Saya sampaikan dulu di awal ya. Jadi jangan sampai ada yang salah. Oke. Nah, sekarang metode grafik. Jadi dengan metode grafik ini kita diminta untuk menggambarkan garisnya. Nah, kedua persamaan yang kita gambarkan dengan grafik itu, ketika dia ketemu titik potongnya, misalkan tadi titik potongnya, maka titik potong inilah yang kita anggap sebagai himpunan penyelesaiannya, berapa nilainya X, Y. Ya. Nah, sekarang saya mau gambar manual dulu sebelum kita pakai GeoGebra tadi. Jadi kalau saya punya persamaannya 2 seperti ini, Y sama dengan 2X min 1, dan Y sama dengan min X plus 5. Ya. Nah, solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan yang terurut yang merupakan solusi. Jadi kita mencari titik potong antara dua buah garis ini, antara dua buah persamaan ini. Grafik garis menunjukkan himpunan penyelesaian. Oleh karena itu, perpotongan kedua garis dari gambar adalah penyelesaian sistem. Nah, ketika kita menggambarkan persamaan Y sama dengan 2X min 1 yang ini warna merah, kemudian Y sama dengan min X plus 5, itu sama dengan ini, ketemu di titik potongnya ini, nah inilah jawabannya. Ya, jawaban itu adalah ini, titik ini. Ketemu di titik potongnya itu 2,3, artinya X-nya 2, Y-nya 3 di sini. Nah, ketemu di titik potongnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan misalkan pakai GeoGebra. Ya. Ini saya delete dulu. Ini saya delete ya. Kita ambil persamaan pertama, Y sama dengan 2X plus 1. Oke, min 1, sorry, min 1. Oke, enter. Sekarang lihat dulu gambar yang pertama ini. Ya, ini gambarnya. Nah, 2X min 1 ini, jadi kalau dia nilai di X-nya ini adalah positif, pasti garisnya ngadepnya ke sana, ke kanan ya. Kanan saya ya, ngadep ke kanan, ngadepnya ke sana, miringnya dia ke sana. Tapi kalau minus dia di situ, soal kedua lihat, minus dia. Y sama dengan min X plus berapa tadi tuh? Min plus 5 ya. Plus 5. Tuh, dia miringnya ke sini. Jadi miring ke kiri. Yang ini, yang G. Ini lihat ya, ini G, ini F. Oke, jadi dari gambarnya, dari soal ini kita sebenarnya sudah bisa menentukan bahwa ketika nilai X-nya ini saya kasih minus, dia akan garisnya akan berubah. Tuh. Ya, garisnya ngarep arah kemiringannya itu cenderung ke arah kiri saya ya. Seperti itu. Tapi kalau kita jadikan positif, ininya saya ganti positif. Tuh. Itu. Oke. Itu ya. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai, jadi kalau dikasih persamaan linear itu pasti pertama jawabannya dalam bentuk garis. Kedua, kita lihat lebih dalam lagi persamaan itu, dinilai X, di X-nya itu positif apa negatif. Kalau dia positif, dia pasti serong ke apa miring ke kanan. Kalau dia negatif, miring ke kiri. Itu. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang X-nya ini tadi. Ya, dia ini saya hapus dulu ya persamaan ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang di ujungnya yang minus 1 ini, minus 1, yang min 1 ini, itu artinya titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y. Ini kan Y, Y-nya kan yang garis lurus ini ya, ini Y, ini X. Nah, lihat ini kan min 1. Kalau saya zoom kan, kalau saya zoom. Jadi garis ini pasti memotong di titik min 1. Sekarang saya ganti dia, misalkan min 2. Enter.
Nah, dia akan berpotongan di min 2. Kita lihat di sini. Tuh. Ya, min 2. Oke. Kalau saya ganti di sininya plus 3, plus 1 aja dulu ya. Plus 1. Kita lihat. Tuh, ini kan plus 1. Ya, motongnya di sini, yang ujungnya ini. Ya, di sini. Oke. Jadi tadi ini saya balikin lagi, min 1. Oke. Ya, seperti itu. Nah, soal yang kedua, misalkan Y sama dengan min X plus 5. Nah, lihat. Dia pasti motong Y-nya itu di 5 ininya. Kita lihat di sini. Sorry, ini belum di-enter sama saya ya. Oke. Oke, di sini nih. Kita lihat nih. Tuh, di 5 kan ini. Tuh. Ya, paham ya? Itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi itu dulu yang umumnya. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam sumbu X itu, di dalam persamaan linear itu, nilai X-nya itu menyatakan arahnya positif negatifnya kemana. Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Kemudian nilai nilai yang ujungnya ini, di nilai C-nya ini, itu menyatakan perpotongan terhadap sumbu Y. Jadi kalau min 1, ini min 1 dia di sini. Kalau di sini 5, ya kali 5. Oke. Nah, kita belum menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Kita baru lihat dari sumbu Y-nya seperti itu. Oke, saya balik lagi ke sini. Oke. Nah, jadi dari dua buah garis ini yang berpotongan ini, ketika kita ketemu titik potongnya di satu titik, maka jawabannya adalah itu 2,3. Ini 2,3. Nah, cara manualnya gimana, Pak? Cara nggambarin manualnya. Ya, cara gambar manualnya ini dulu nih kita lihat. Oke. Oke, nah ini ada dua buah persamaan. Contoh lah ya, contohnya X plus Y sama dengan 1. X min Y sama dengan 3. Nah, bentuknya kan kalau tadi Pak di sebelumnya itu bentuknya ya bentuknya kan gini dia. Nih, modelnya gini. Boleh aja mau dijadikan model seperti ini, nggak masalah. Ya, jadi kalau mau dijadikan model seperti itu, jadi nanti modelnya gini dia. Jadi lihatnya ditanda gini kalau mau dijadikan bentuknya. Y sama dengan AX plus B. Misalkan kita maunya kayak gini modelnya. Maka lihat sama dengannya nih, panduannya. Ini sama dengan yang ini ya, yang X plus Y sama dengan 1. Kita rubah ke bentuk ini. Lihat sama dengannya. Ya. Nah, kita mau yang di sebelah kiri ini, itu adalah Y. Maka ini lihat, Y-nya ini kan sudah di sebelah kiri. Berarti sudah tetap di sini Y-nya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya itu adalah X-nya. Sedangkan X ini berada di kiri. Maka ketika X ini pindah ke sini, maka dari positif dia jadi negatif, jadi min dia nanti. Jadi nanti min X, sedangkan 1 tetap di sebelah kanan sama dengan, maka plus 1. Jadi persamaan yang pertama ini kalau dirubah, Y sama dengan min X plus 1. Persamaan kedua kalau dirubah, min Y, ininya saya rubah, Y sama dengan min X plus 1. Nah, sedangkan yang kedua ini kalau saya rubah, ini kan min Y itu sama dengan 3 atau min X ditambah 3. Nah, gitu. Ini pindah ke sini ya, pindah ke kanannya sama dengan. Jadi patokannya tuh sama dengan ini patokannya. Jadi kalau dia positif di kanan, pindah ke kiri jadi negatif. Negatif pindah ke kanannya atau ke kirinya, itu jadi sebaliknya positif. Nah, sekarang bentuknya ini kan Pak, ini ada minus Pak. Bagaimana cara ngilanginnya, Pak? Cara ngilanginnya adalah lihat lagi sama dengan tadi, sama dengannya di sini. Ya, kalau saya mau menghilangkan minusnya ini, ya, untuk dijadikan positif, caranya adalah dikalikan min 1 ya. Artinya di kiri dikali min 1, di kanan dikali min 1. Jadi kalau kita kalikan min Y ini dengan minus 1, dia jadi Y, positif.
Min X-nya kita kali min 1 berapa? Jadi X. 3 dikali min 1 berapa? Min 3. Nah, ini jadinya persamaan yang kedua. Gitu. Ya. Jadi kalau mau dirubah ke bentuk yang AX sama dengan plus B. Kalau misalkan nanti mau dirubah. Gitu. Oke, kalau nggak mau dirubah, kalau kita merasa bisa seperti ini, nggak apa-apa, silakan aja. Ini silakan model seperti ini, nggak apa-apa, bebas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah setelah kita punya dua buah persamaan ini, kita mau gambarkan garisnya gimana caranya, Pak? Nah, sekarang kita buat seperti ini caranya. Jadi kita misalkan dulu. Jadi caranya itu adalah kalau kita punya garis seperti ini, cari titik potong terhadap sumbu X dan cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, cara mencarinya tadi, kalau kita misalkan persamaan ini kita punya Y sama dengan min X plus 1, maka kita tahu kan titik potong terhadap sumbu Y-nya kan pasti di sininya 1 nih. Ini yang ini nih 1. Kan tadi ini kelihatan 1. Yang ini nih, ini 1. Nah, karena dia minus, garisnya jadi miring ke sini. Seperti itu. Cuman kalau bentuk ini kita nggak tahu nih. Karena bentuknya bukan bentuk umum ya, masih bentuk seperti ini. Jadi kalau mau tahu arahnya kemana-kemana, maka kita harus rubah dulu ke bentuk yang tadi, Y sama dengan A. Kita cari titik potongnya. Jadi kalau saya misalkan X-nya itu 0, kalau saya misalkan X-nya 0, berarti ini 0 nih, 0 ini. 0 kali X kan 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya kan 1. Maka himpunan pasangannya itu adalah 0,1. Ini 1 titiknya. Sekarang dibalik, kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0, kalau Y-nya yang 0, X-nya jadi 1. Maka kita punya dua pasangan. Pasangan pertama adalah 0,1 dan pasangan yang kedua adalah 1,0. Nah, kita gambarkan garisnya. 0,1 itu mana? Ini 0, ini 1 X-nya. Ya, X-nya 0, Y-nya 1 di sini titik 1. Kemudian 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Udah, tinggal tarik garis set ke sini. Ya. Nah, untuk persamaan kedua sama. Kita misalkan X-nya 0. Jadi nanti X-nya 0 itu min Y sama dengan 3. Nah, kalau kayak gini kita rubah posisinya. Y sama dengan min 3. Jadi dikali min 1 dikali min 1 di kiri kanannya. Jadi min 3. Jadi kalau dia misalkan X-nya 0 nih. Sorry, ada yang lupa enggak? Oke, harusnya dia 0, min 3 ya. Harusnya dia min 3, sorry. Kan kalau persamaannya ini kita rubah kan dia kan min Y sama dengan ya min X plus 3. Y sama dengan X min 3. Nah, kan min 3 kan harusnya kan titik potongnya ya. Min 3 di sini. Ya, jadi ini harusnya min 3, sorry ini. Nah, sekarang kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0, maka X-nya 3. Maka ketemu di titik 0, min 3 dan 3,0. 0, min 3, 0, min 3-nya ini. Nah, 3-nya ini, 3,0. Udah tarik garis. Set. Nah, perpotongannya ini sama ini, inilah jawabannya. Gitu. Ya. Jadi ketika kita menggambarkan itu kita lihat tuh titik itu. Ketika kita ketemu titiknya berarti 2,1 ketemu di titiknya tuh. 2, min di sini 2, di sini min 1. Oke. Paham ya? Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan, silakan. Nah, kalau kita misalkan balik ke GeoGebra, ya, nah, ya, nanti ini titik potongnya nih. Titik potongnya ada di sini. Ini bisa dilihat nggak ya? Coba kita cek ada nggak, bisa dilihat nggak nih ininya nih. So trace, so label, value. Oke, caption dan value. Oke. Ya, bisa dilihat ya. Value. Oh, ini persamaannya aja. Titik potongnya ini kalau misalkan bisa dilihat oleh kita,
Kalau nggak salah saya ada ini, saya cuman lupa settingan ininya nih. Oke, ada nggak settingan? Algebra. Oke, kelihatan ya. Tapi ini bisa kita lihat di sini nih. Ini titik potongnya nih. Nih, titik potongnya berarti ini nih, 2 sama 3. Ya, 2,3. Jadi tuh bisa kita zoom di sini. Ya, ini 2, 3. Jadi titik potongnya ada di sini. Ya. Oke, cuman saya lupa ini cara bikin titik potongnya ada nggak ya? Antara dua baris ini. Nanti saya cari ya cara menentukannya. Saya lupa caranya. Jadi titik potongnya di sini. Nah, kalian bisa gambarkan nanti dengan menggunakan software GeoGebra. Jadi kalau pakai grafik ini gampang banget ya. Jadi tinggal ketik persamaannya, terus kemudian nanti tinggal cari titik potongnya. Ya, misalkan soal yang berikutnya itu X plus, ya ini saya hapus dulu nih. X plus Y sama dengan 1. Nah ini. Terus yang persamaan yang kedua adalah berapa tadi itu? X min Y. X min Y sama dengan 3. Enter. Nih, kita lihat di sini. Tuh. Nah, ini titik potongnya. Gambarnya kan sama kan dengan yang tadi? Tuh, modelnya gini. Titik potongnya kalau mau lihat di zoom aja. Tuh, zoom. Lihat di sini. Oh, potongnya di 2. Di sini min 1. Ingat ya, titik itu ambil X-nya dulu. 2. Terus min 1-nya ada di sini. Tuh, ini min 3, min 3 sama 3 titik potongnya. Ini 1 sama 1 min 1 sama 1 di sini. Ya, tuh titik potongnya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Dengan cara grafik ya. Jadi gampang sekali. Sama seperti ini nanti kalau kalian mau misalkan bisa juga gini. Ya, ini saya delete misalkan ini delete, di delete. Kalian mau gambarkan misalkan antara min ini titik ini, ya kan di sini ada titik nih. Nah, mau gambar apa nih? Ya line. Nah, line. Line-nya ini kata-katanya select to point or position. Jadi, Pak, saya mau bikin persamaan linear. Udah tinggal titiknya di sini satu, titik yang keduanya di sini garisnya. Klik. Ya, tuh, langsung ketemu persamaan. Min X plus 2 sama dengan min X plus Y sama dengan 2. Langsung ketemu persamaannya. Ya. Jadi kalau kita mau buat persamaan. Jadi antara dua buah titik persamaannya ini. Pak, saya mau buat lagi persamaannya misalkan gini. Titiknya satu di sini, satu lagi ada di sini. Ini di 6. Klik, lihat persamaannya. Min 3X, min 5Y sama dengan min 30. Tuh, langsung ketemu persamaannya. Ya, jadi bisa juga digambarkan. Kalau digambarkan, misalkan 3X ditambah 2X, tambah 2Y sama dengan 1. Nah, itu kan, ini gambar. Kita gambar persamaan. Mengetik persamaannya, gambarnya muncul. Kalau yang ini, kita titiknya. Dari menu ini, kita pilih line. Ya, mau kemana-kemana. Oh, Pak, -6, Pak, -6 sama 4. Klik. Langsung ketemu persamaannya. Min 3X plus 2Y sama dengan min 12. Oke. Paham ya? Oke, itu ya. Ya, itu. Jadi kalau nanti buat menggambar, boleh digambar manual kayak gini, boleh pakai software GeoGebra. Ya. Jadi pakai software itu nanti dicoba digambarkan. Jadi kalau ada persamaan linear ini, gambarkan grafiknya. Pakai GeoGebra aja. Tapi jangan sampai salah gambarnya. Ya, jangan satu kelas salah semua. Kenapa? Karena yang buatnya satu orang gambarnya, terus di screenshot ngopi gambarnya. Jadi kan semuanya dikopi sama semua, padahal salah semua. Jadi satu sumber. Nah, baiknya dicoba sendiri. Jadi kan yang lain benar bisa jadi kita salah atau kita benar dia salah. Ya.
Itu. Oke. Kemudian ini contoh metode grafik ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini. Sekarang Pak, mungkin nggak Pak gambar garis persamaan linier itu tidak berpotongan, ya. Jadi tidak berpotongan. Mungkin saja. Nah, jadi kalau gambar persamaan garisnya seperti ini, yang warna biru sama warna merah, ini berarti persamaan liniernya, ya, itu dua-duanya itu tidak punya jawaban. Kenapa? Karena tidak bakalan ada ketemu titik potongnya antara dua ini. Satu ke kanan, ke atas gitu. Ya, ini lurus. Jadi kalaupun ini diteruskan tuh sampai sana, ini nggak bakalan ketemu. Ya sampai kiamat mungkin nggak bakalan ketemu ini tuh seperti ini. Ya. Atau bisa jadi bisa jadi kedua persamaan itu ada di garis ini. Di garisnya tuh berhimpit. Jadi dua buah persamaan ini tuh garisnya ada di sini berhimpit. Jadi kemungkinan itu ada tiga dua persamaan linear itu. Pertama dia berpotongan, kedua dia sejajar. Ini istilahnya tuh sejajar. Dan yang ketiga adalah berhimpit. Nah, yang ada jawabannya itu adalah yang berpotongan dan yang berhimpit. Kalau yang bersejajar ini jawabannya himpunan kosong. Kalau yang berpotongan itu ada berpotongan pada dua titik, titik berapa sama titik apa, X, Y. Sedangkan yang berhimpit ini tak terhingga jawabannya. Ya, jadi tak terhingga karena sepanjang garis ini kan ada titik-titik. Nah, titik-titik inilah jawabannya dia. Jadi catatannya gini dia. Jika dua buah garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya atau himpunan jawabannya itu tepat memiliki satu anggota. Jadi kalau dua buah garis berpotongan, maka jawabannya cuma satu titik di sini. Berpotongan di titik berapa? X, Y. Itu yang ini. Tapi jika dua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Atau dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, ini himpunan kosong. Jadi HP sama dengan himpunan kosong. Kalau dia himpunannya kedua garis itu berhimpit itu persis di garis itu sendiri ya, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota nggak berhingga banyaknya. Nggak berhingga itu atau tak terhingga itu adalah sepanjang ini anggotanya, sepanjang garis ini, terus sampai kapanpun juga terus dia akan berhimpit terus dia. Nah jawabannya mana? Kita ambil angka bebas dari garis ini tuh pasti masuk di dalam kelompok itu. Jadi maka di jawabannya tak terhingga. Ya, seperti itu. Jadi kalau nanti menyelesaikan dua buah dua buah persamaan linier, ya, hasilnya pada saat digambarkan tidak ada yang berpotongan, maka dia seperti ini, lihat kondisinya apakah masuk sini, apakah masuk sini. Kalau dia masuk sini berarti tidak ada jawabannya. Kalau dia masuk ini berarti tak terhingga jawabannya. Tulis saja tidak berhingga jawabannya atau tak terhingga. Ya, oke. Kemudian catatan berikutnya, ya, oke sebentar lagi ya, sekitar 15 menit. Kemudian, nah lihat ini di persamaan ini, di persamaan linear ini. Ya, kita bisa tentukan. Jadi ketika diberikan sebuah soal, kita bisa menentukan dari nilai AX, BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Jadi AX, BY kita bisa tentukan. Contoh misalkan gini, kalau dia persamaannya seperti ini, ya sistemnya konsisten, itu kalau nilai A dibagi dengan C, dari nilai A per C, B per D, itu tidak sama, maka garis itu berpotongan di satu titik. Ini contohnya yang tadi ya, X plus 1. Yang tadi contohnya tadi itu X plus 1, X min 1 sama 3. Nih, contohnya yang pertama ini. X plus Y sama dengan 1. Ya.
Oke, saya contohin dulu ya. X plus Y sama dengan 1. Kemudian X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Lihat di sini, dua buah persamaan. Nah, dari persamaan pertama ini, kita tentukan nilai A-nya berapa. A-nya 1, yang ini ya. A-nya itu melekat pada X yang pertama, 1. B-nya berapa? B-nya yang ini, 1 juga. P-nya berapa? P-nya 1 juga. Oke. Kemudian C-nya berapa yang persamaan kedua? C-nya 1. Kemudian D-nya berapa? D-nya min 1. Kemudian Q-nya berapa? 3. Nah, kita sudah dapat ini, terus masukkan ke dalam sini. A per C apakah sama dengan B per D? A per C itu adalah 1 per 1. 1 per 1 sama B per D. B per D. B per D itu 1 per min 1. Nah, tidak sama kan ini? Kan di sini min 1, di sini 1, di sini min 1. Tidak sama. Nah, karena dia tidak sama, maka garis itu, gambar grafiknya adalah berpotongan di satu titik. Jadi jawabannya ada satu titik. Berapa titiknya? Itu. Ya. Tapi kalau ketika kita masukkan jawabannya itu A bagi C, B dibagi D, P dibagi Q, di mana A per B, A per C, B per D ini sama, tapi tidak sama dengan ini. Maka garis itu adalah sejajar. Maka dia tidak ada jawaban. Ini contoh ya, coba kita buktikan. Saya gambarkan dulu deh grafiknya pakai GeoGebra yang sejajar. Ini saya hapus dulu semua ya. Ada delete all nggak sih ya? Delete all. Oke, ini saya delete dulu ya. Delete all. Oke, biar nggak banyak sininya. Oke. Yes, sorry. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, kita buat dua buah garis yang berpotongan, yang sejajar ya. Jadi misalkan saya titiknya saya ambil yang gampang aja ya. Misalkan di sini 4 sama 4 ya. Kemudian yang kedua di sini 2 dengan 2. Nah, ini kan sejajar ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, sejajar. Nah, persamaannya itu adalah yang persamaan pertama adalah min X plus 4, min X plus Y sama dengan min 4. Sebentar, saya cek di sini dulu. Min X plus berapa tadi sih? Gini aja, gini. Saya print screen aja. Set, saya copy ke sini. Nah, biar cepat. Nah, saya copy dulu sini. Nah, ini ya, kelihatan di sini ya. Oke, nah kita lihat persamaannya. Persamaannya itu, ini kan tadi gambarnya sejajar ya. Persamaannya ini sama persamaannya ini. Nah, persamaan yang pertama ini, min X plus ini, A-nya kita lihat dulu di sini. A-nya berarti sama dengan 1, min 1. Ya, B-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan min 4. Nah, persamaan yang kedua, C-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan, D-nya sama dengan 1, kemudian Q-nya sama dengan 2. Nah, lihat di sini. Yang ini. A per C. Berarti min 1 per min 1. Ya, ini min 1, min 1. Kemudian yang kedua adalah 1 per 1. B per D.
Nah, sama kan ini? Tidak ya. Ya bisa jadi kita asumsikan ini tidak sama di sininya. Sorry, ini -1 ya. Oke, benar ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sininya yang P-nya -4/2. Oke. Nah, Pak, ini kan ininya tidak sama, ininya juga tidak sama. Ininya tidak sama, berarti tidak sama semua. Sebentar dulu, jangan ini dulu kita lihat. Ini kita bisa tentukan. Jadi kalau dia -1 seperti ini, -1, misalkan di sini -1 ya. Terus kemudian di sininya kita tulis 1. 1. Nah, ininya kita ngelihatnya tuh di sininya, -4-nya kalau dia modelnya seperti ini. Ya. Nah, kita lihat ininya kan tidak sama dengan, Pak. Ini juga tidak sama. Nah, yang kita dahulukan adalah yang ininya nih, yang ini. Yang terakhir ini yang dilihat, yang nilai ini nih. Yang ini tidak sama. Ya. Ini kita lihat ini angkanya kan 1 semua nih, 1 1 1 1 walaupun di depannya minus di sini. Ya, walaupun di depannya minus itu nggak masalah sebenarnya. Jadi yang kita ambil, kita lihat angkanya. Oh, udah benar nih Pak, 1 1 semua. Ya, jadi sama dia. Nah, yang ujungnya ini di sini 1, di sini 4, di sini 1, di sini 2. Nah, ini udah beda. Nah, kalau kita ketemu dengan persamaan seperti ini, maka gambar garisnya sejajar, maka jawabannya adalah himpunan kosong. Ya, jadi ketika kita pindahkan, maka dia gambarnya nanti seperti itu. Oh, tidak ada jawaban. Ya. Nah, begitu juga ketika kita garisnya berhimpit. Jadi kalau dia berhimpit, itu persamaannya tuh garisnya itu A dibagi C sama dengan B. Jadi semuanya tuh titiknya sama. Misalkan contoh gini, X plus Y sama dengan 2. Saya punya lagi nih, 2X ditambah 2Y sama dengan 2. Atau ditambah dengan 4, misalkan ini, sama dengan 4. Kita lihat di sini. Di sini kan 1/2, Pak. Di sini 1/2. Nah, di sini 2/4. Di sininya sudah sama, Pak, tapi ini beda. Hati-hati, 2/4 ini, ya, 2/4 ini kan bisa diselesaikan. Dibagi 2, 1, dibagi 2. Jadi semuanya sama, setengah, setengah, setengah. Ya, maka jawabannya bisa jadi ini masuk di dalam kategori yang seperti ini. Nanti tinggal dikoreksi ya sama kalian ya, benar nggak ini ya, yang persamaan ini dia berhimpit. Tapi yang pasti ketika kita buatnya persamaannya ini nilai A, B, P-nya ini sama semua, maka dia garisnya itu berhimpit. Jadi satu di garisnya di sini. Gitu. Oke. Itu materi kita hari ini. Nah, nanti substitusi kita lanjutkan minggu depan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa sistem persamaan linear itu ada 2, sistem persamaan linearnya 1 variabel atau 2 variabel, atau mungkin lebih. Tapi untuk kasus kita di materi perkuliahan kita ini, kita bahas persamaan linear dengan 2 variabel. Nah, cara menyelesaikan metode persamaan linear itu ada 3, yang umum, bisa dengan grafik, substitusi, atau eliminasi. Nah, nanti kita akan lihat di pertemuan ke depan itu yang substitusi dan eliminasi. Untuk metode grafik itu caranya adalah dengan menggambarkan, ya, digambarkan grafiknya. Kemudian lihat ada apa tidak titik potongnya. Kalau dia memiliki titik potong, maka jawabannya adalah titik potong itu adalah sebagai jawabannya. Ya. Tapi jika gambarnya itu salah satu dari 2 ini atau salah satu bisa berhimpit ataupun bisa sejajar, maka jawabannya kalau dia sejajar itu tidak ada. Kalau dia berhimpit, jawabannya adalah banyak atau tak berhingga atau tak hingga. Ya, artinya sepanjang garis itu ada, dia akan terbentuk. Oke. Di contoh, tadi kita udah contohkan beberapa cara menggambar manual, ya, digambarkan manual itu artinya dengan mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ditarik garis antara titik potong di sumbu X dan sumbu Y itu. Nanti akan tergambar sebuah persamaan linear. Begitu juga ketika kita mau menggambar soal yang lain ya. Cari titik potong di sumbu X dan cari titik potong di sumbu Y. Kemudian tarik garis di antara kedua buah titik potong tersebut.
Ya, nah nanti jawabannya kalau ketemu titik potongnya, maka jawabannya ada satu. Tapi kalau dia berhimpit banyak, kalau dia sejajar tidak ada. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian dari persamaan yang diberikan itu sebenarnya secara kasat mata kita bisa menentukannya di awal apakah gambarnya itu dalam bentuk berpotongan, sejajar atau berhimpit. Dilihat dari tingkat kemiringannya ini. Apakah berbeda, apakah sama. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau tadi kita lihat di variabel X itu nilai yang ada di variabel X itu positif apa negatif menentukan arah kemiringannya, apakah dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Kemudian nilai yang adalah P dan Q ini adalah menyatakan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Ya, maka perbandingan antara angka-angka itu akan menyatakan apakah dia ada berpotongan apa tidak. Ya, seperti itu. Oke, dari saya itu sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nah, tugasnya kalian ya di ujungnya slide itu ada latihan ya, ada 2 latihan. Ya, ada 2 latihan. Ada 4, 1A, 1 dan 2. Ya. Nah, dengan metode ini kan metode eliminasi. Sekarang dengan gunakan GeoGebra, gambar masing-masing ini ya. Jadi gambarkan, di capture. Jadi misalkan kayak ini tadi ya, di capture. Misalkan ini, Pak, sejajar, Pak, persamaannya ini. Nah, jadi nanti tulis dulu persamaannya ini, apa persamaannya. Sorry. Persamaannya ini apa? Persamaannya kita tulis di sini value, X ya, min X-nya kita dapat di sini. Oke. Nah, kita dapat persamaannya, ini ya, X sama ini persamaannya. Terus capturein ke Word. Soal pertama, nah ini kayak gini. Ya, pindahin ke Word. Soal 1. Oke, ya pakai GeoGebra ya. Nah, tinggal pindahin 1. Ini bisa dikecilin kalau kegedean. Nah, gini. Kalau kurang yang cocok aja yang bisa dilihat dengan mata ya. Oke, misalkan ini ukurannya. Nanti soal kedua apa? Gambarnya gimana? Oke. Jadi nanti latihannya ada berapa gambar itu? 4 kali 2 ya. 4 ini 4. 8 gambar ya. Cari 8 gambar. Oke. Jadi nanti latihannya gambarkan dengan menggunakan GeoGebra soal latihan 1 dan 2. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan.